وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Eko Priyanto bin Agus Priyanto, seorang perempuan bernama Nurlaili binti Suryadi almarhum, saya nikahkan akan engkau. Wali pamannya mewakilkan kepadaku dengan maharnya sebingkai cincin emas dan kitab Riyadhus Shalihin tunai. Saya terima nikahnya Nurlaili binti Suryadi rahimahullah dengan mahar sebingkai cincin emas dan kitab Riyadhus Shalihin tunai. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, hari Sabtu, tanggal 26 Jumadats Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i ini untuk mengadakan sebuah akad nikah antara saudara Eko dengan Nurlaili, dan sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza rafa'a insanan qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau memberikan ucapan selamat kepada seorang yang melakukan ijab qabul dalam akad nikah, maka beliau mengucapkan doa tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang akan disampaikan dalam ceramah singkat setelah akad nikah ini. Hanya mengingatkan beberapa hal tentang pernikahan. Ketahuilah, terutama wahai para orang tua, menikah adalah termasuk sunnatul mursalin, termasuk sunnahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka pasangan atau istri-istri dan anak keturunan. Kemudian juga menikah di samping dia sunnah para rasul, dia termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Surat Ar-Rum ayat 21. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian azwajan, istri-istri, yang mana istri tersebut membuat kalian condong merasa tentram kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sesungguhnya hal tersebut termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, oleh karenanya terutama di zaman yang penuh dengan godaan syahwat terutama terhadap anak-anak remaja, sudah seyogianya kita para orang tua memudahkan untuk menikahkan anak-anak kita kalau seandainya dia mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk melakukan al-ba'ah. Al-ba'ah adalah menafkahi lahir dan batin. Yang suami bisa menafkahi lahir dan batin pada istrinya, maka hendaklah kalian menikah. Sesungguhnya dia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Makanya tercela orang tua terutama di zaman sekarang yang menyusah-nyusahkan untuk menikah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Khairun nikahi aisaruha." Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Kalau seandainya ada orang tua perempuan yang didatangi oleh pelamar laki-laki untuk melamar anak perempuannya, jika si pelamar tersebut terlihat baik agamanya, baik akhlaknya, maka hendaklah menerima. Sebagian orang tua kadang-kadang bahkan sebelum menanya nama atau bahkan sebelum sang pelamar lelaki tersebut duduk di rumah untuk melamar, yang paling pertama kali ditanyakan adalah begawi di mana kamding. Ini keliru, tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang pelamar, seorang lelaki yang ingin melamar anak perempuan kalian yang kalian ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah ia. Kalau seandainya tidak terjadi demikian, maka akan terjadi
ketidakstabilan dan juga kerusakan yang merata di bumi. Dan itu yang terjadi. Susah-susah menikah, akhirnya banyak perzinahan. Susah-susah menikah, akhirnya anak SMP dan SMA menurut sensus Komisi Perlindungan Anak Indonesia 62,27% sudah melakukan hubungan badan di luar nikah. Ini gara-gara orang tua mempersulit untuk menikah. Padahal menikah termasuk sunnah para rasul, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, laqad radda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Utsman bin Mad'un anit tabattul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Utsman bin Mad'un untuk melakukan praktek tabattul. Tabattul artinya tarkun nikah lishtighali bil ibadah, meninggalkan pernikahan untuk bisa beribadah. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan takut anak kita mau diberi makan apa, nanti diberi tempat tinggal di mana, karena yang mengatur adalah Allah, bukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menolong mereka. Yang salah satu dari 3 orang tersebut adalah an-nakihul ladzi yuridul afaf, seorang yang menikah yang menginginkan kesucian, menjaga kemaluannya. Maka berbahagialah kepada orang tua yang mempunyai anak dan mereka ingin melangsungkan pernikahan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, saya pesan kepada suami dan istri yang baru, the new couple, pasangan yang baru ini, hendaklah mereka menjaga hak-hak masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Artinya, demi Allah aku sangat menyukai untuk berhias diri, berdandan di hadapan istri sebagaimana aku menyukai sang istri juga berdandan di hadapanku untukku. Maka laksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana Anda menginginkan hak-hak dari pasangan Anda. Yang kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa apabila nanti di dalam pernikahan atau perjalanan setelah menikah ini terjadi permasalahan, maka hendaknya salah satu yang digunakan adalah mengerjakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sering-sering melihat sisi baik dari pasangan. Sering-sering melihat sisi baik dari pasangan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa juga ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, gauli istri-istri kalian dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kamu membenci salah satu akhlak dari istrimu, akan tetapi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yufruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara. Seorang lelaki yang beriman, suami yang beriman, jangan membenci, memarahi seorang istri yang beriman. Kalau seandainya dia membenci salah satu akhlak dari akhlak si istri tersebut, maka dia akan menyukai, merelai beberapa akhlak-akhlak baik yang lain yang dimiliki oleh sang istri. Mudah-mudahan pernikahan ini mendatangkan manfaat dan berkah, dan saya berpesan
jangan lupa setelah ini melakukan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sang suami meletakkan tangannya di kepala sang istri dan mendoakan agar mendapatkan berkah dan meminta perlindungan agar dijauhkan dari keburukan sang istri tersebut. Kemudian sholat rakaat 2 rakaat bersama-sama secara berjamaah. Kalau seandainya mereka sudah bertemu di dalam satu kamar yang disebut dengan siang pertama atau malam pertama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan kepada Bapak yang menikahkan tadi, jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas kedatangannya, dan kami juga mengucapkan kepada Bapak, Ibu, para undangan sekalian, terima kasih banyak atas kedatangannya. Saya ucapkan sallallahu nabiyana Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.